si anak menyukai dunia medis seperti dokter. Nah, kita bisa melihat nih pengaruh dari lingkungannya, teman-temannya ngajak kemana, pengaruhnya kemana, tapi bakatnya di sini. Bakat minat anak ini lagi, kita bisa memberikan stimulus lewat permainan atau berupa barang-barang. Welcome on board Akmaliansyah Official Channel. Oke, ketemu lagi di channel Akmaliansyah Official. Kali ini kita akan membawain materi tentang bakat dan minat anak. Bakat dan minat anak ini kemarin udah kita bahas ya, tentang bakat dan minat. Seperti kemarin itu kan minat adalah pengaruh dari lingkungan keluarga maupun di dalam dunia pendidikan. Nah, minat kembali lagi nih, si anak menyukai minat karena ada hal-hal yang dilihat yang dianggap itu menarik. Misalkan banyak gue temuin anak menyukai dunia militer. Kenapa sih? Dengan disiplinnya gitu, terus dengan gagahnya seperti itu. Nah, terus ada lagi nih, si anak menyukai dunia medis seperti dokter. Nah, kita bisa melihat nih pengaruh dari lingkungannya. Biasanya anak yang pengen jadi dokter nih gara-gara misalkan ya keluarganya ada yang sakit. Nah, ada timbul rasa kepedulian si anak terhadap orang yang sakit, terutama orang yang dicintainya, seperti itu. Nah, kembali lagi ke bakatnya. Apakah bakatnya ada? Bakat ini adalah skill atau kemampuan si anak menguasai bidang tersebut. Nah, ini tugasnya siapa? Orang tua dan guru gitu. Beberapa guru di dalam melatih si bakat anak gitu satu-satu dalam pelajaran apa nih, misalkan si anak menyukai dunia medis, maka yang harus dikuasai adalah biologinya seperti itu, atau pelajaran IPA-nya, agar materi yang diserap mendukung minat dan bakatnya. Nah, terus sampai di rumah ketemu orang tuanya. Nah, ini tugas orang tua adalah mengevaluasi apa-apa yang telah diberikan oleh guru di sekolah. Nah, tugasnya guru BK coba meruncingkan gitu loh, meruncingkan minatnya gitu, meruncingkan bakatnya gitu, melatih dan mengarahkan seperti itu. Setelah guru BK meruncingkan, nah nanti baru adanya klasifikasi. Klasifikasi itu pembagian si anak ini lebih cenderung kemana sih, seperti itu. Nah, kalau di dalam psikotes, di dalam ilmu psikologi, bakat minat anak itu ada tiga atau sampai 4, yaitu sampai nanti terjadi klasifikasi berapa persen si anak lebih cenderung ke ini, ke A atau ke B atau ke C, berapa persen sih. Nah, yang lebih banyak adalah si anak lebih minat ke sana. Nanti kita bisa mengukur kemampuan bakat si anak lewat psikotes itu tersebut gitu. Psikotes ya kalau mau lebih detail boleh ke tenaga profesional, yaitu ke psikolog, untuk melihat bakat minat anak seperti itu. Nah, bakat minat anak ini lagi kita bisa memberikan stimulus lewat permainan atau berupa barang-barang yang misalkan si anak ingin menjadi arsitek. Nah, kita bisa melatih dia lewat bangunan, gambar-gambar bangunan. Berikan si anak gambaran bangunan yang sangat unik seperti itu. Nah, gambaran unik ini lagi yang membuat timbul keinginan si anak ingin menguasai lagi gitu, yang diminati. Nah, ini dia dalam mengasah kemampuan si anak seperti itu. Nah, itu orang tua tuh wajib tuh untuk melatih si anak di dalam rumah maupun di luar rumah nanti. Masuk dunia pendidikan ya tugas guru lagi nih gitu, tugas para guru, terutama guru BK gitu, untuk mengetahui si anak ini kemana sih, seperti itu. Nah, guru BK ini tugasnya guru BK adalah melihat gitu, menganalisa si anak ini seperti apa gitu, terhadap psikologisnya, mentalnya ya, dan si anak juga
mau kemana sih arahnya gitu, mau arah ke kanan, ke kiri, ke tengah, seperti itu. Ya memang bervariasi lah ya, para guru dan orang tua bisa mengimprove dalam mengembangkan teknik-teknik dalam membesarkan atau mendidik anak seperti itu. Nah, lagi-lagi bakat nih, bakat dan minat adalah dua hal yang berbeda gitu. Ketika kita bicara minat, gue minat nih kesini nih, gue minat kesini nih, sampai nggak gitu ketika kita menselaraskan dengan bakatnya. Gue mau jadi tentara nih, tapi disuruh lari aja gue nggak bisa, disuruh push up aja nggak bisa, gue disuruh renang aja nggak bisa gitu. Gue mau jadi dokter nih, takut darah, suntikan takut. Nah, mau jadi dokter, rasa kepeduliannya itu nggak ada gitu terhadap orang sakit. Nah, ini lagi nih yang memang kadang-kadang minat ini lebih besar daripada si bakat ya. Si minat harus pas dengan bakat yang ada. Tapi rata-rata sih bakat jauh ya, kalau di usia anak SMP dan SMA jauh banget gitu. Teman-temannya ngajak kemana, pengaruhnya kemana, tapi bakatnya di sini gitu. Nah, jauh. Nah, inilah tugas peran orang tua dan guru, mencoba bijak gitu loh menanggapi sikap atau keinginan si anak gitu dalam mengarahkan bakat dan minatnya. Bakat biasanya lebih bisa dilihat dalam sikap, kemampuan berpikirnya, lebih cocok kemana. Kadang anak-anak bingung, saya bisanya di sini nih Pak, saya bisanya di sini nih Bu, tapi saya bingung gitu, saya kemana? Maksudnya tuh minatnya ini kemana? Skill saya di sini, tapi saya bingung untuk menerjemahkannya. Nah, terjemahan inilah tugasnya guru BK, dalam menerjemahkan kemampuan si anak agar si anak mempunyai minat di dalam kemampuannya. Atau sebaliknya, misalkan orang tua menginginkan anaknya menjadi A gitu, tapi bakatnya nggak ada nih. Nah, itu bisa dilatih, dan jadi nggak ada masalah ya, bisa dilatih gitu pada usia anak. Dan agak sulit kalau di usia dewasa ya usia anak SMP SMA ini lagi fresh, masih seger, artinya kemampuannya itu masih bisa dilatih gitu. Misalkan kan banyak nih orang tua nih menginginkan anaknya menjadi sesuatu apa yang diinginkan gitu loh, menjadi ini, menjadi itu, nanti kamu menjadi ini, menjadi itu ya nak ya gitu. Nah, ini dia, kalau si anak tidak menyukai, ya pintar-pintarlah orang tua bagaimana menyikapi dan melatih si anak agar si anak menyukai hal tersebut, seperti itu. Dan masih banyak contoh yang bisa kita lihat ya, dan masih banyak hal yang baik yang bisa kita arahkan terhadap anak-anak zaman sekarang. Kedepannya kita membutuhkan tenaga profesional yang sangat tinggi. Pendidikan memang dituntut terhadap si anak agar anak bisa lebih lagi mencapai pendidikan formilnya selesai SMP, SMA, S1, S2, bahkan sampai di jenjang pendidikan S3 gitu. Nah, pendidikan itu sangat penting, bahwa pendidikan ini adalah hal yang emang sangat dibutuhkan. Tidak seperti zaman dulu ya. Zaman dulu kan lulus SMA aja udah bagaimana ya, udah hebat lah gitu. Kalau sekarang kalau bisa minimal S2 atau S1 ya. Untuk anak-anak teruslah semangat ya di dalam pendidikan, belajar jangan bosan, dan coba anak-anak ini lebih berpikir kepada hal yang positif dalam bersikap, berucap, berpikir maupun menggunakan sosial media, teknologi gitu. Nah, dari gue gitu aja. Tunggu di segmen berikutnya atau di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Gue Kakak Maliansa.
Official. Bye-bye. Jangan lupa subscribe channel Akmaliansah Official. Hidupkan tanda lonceng untuk terus mendapatkan update. Support kami dengan memberikan like dan komen ya. Kami akan terus menghadirkan konten seputar psikologi, hobi, dan edukasi untuk Anda setiap pekannya. Terima kasih.